Assalamualaikum Putri, selamat sore, sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Alhamdulillah Ya, sehat. Putri, gimana kabarnya Putri? Sehat? Ya, sehat saya alhamdulillah. Nah, Pak Ebi, sehat Pak Ebi? Alhamdulillah sehat Bu, Alhamdulillah. Gimana Putri, ada yang ingin disampaikan? Eh, ada Pak. Karena beberapa minggu ini saya merasa gelisah karena ada sesuatu hal yang saya pikirkan dari Mm-mm. beberapa minggu ini. Ada Saya yang terus mm-mm. pikirkan hal-hal itu, Pak. Ada yang dipikirkan oleh Putri ya. Kalau boleh tahu, kira-kira yang dipikirkan apa, Bu? Jadi gini, Pak, saya kan Mm-mm. ngajar di SMP, memang Ya. rombelnya ada 8 kelas, kemudian saya mengajar semua rombel, dan saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Saya itu yang saya membuat saya khawatir akhir-akhir ini, beberapa minggu ini, pertama itu perilaku anak murid saya itu semakin tidak karuan. Soalnya begini, anak-anak itu tidak lagi punya sopan santun, kemudian bahkan nggak punya lagi tuh rasa hormat sama gurunya. Bahkan bukan itu saja sih sebetulnya, bukan hanya tentang kesopanan saja. Jadi peserta didik ini banyak juga yang dengan mudah gitu berkata-kata yang kotor atau ujaran yang tidak baik, yang negatif lah intinya, seperti itu Pak Edi. Baik Bu, jadi arahan pembicaraan kita hari ini tentang kebingungan Ibu dalam menghadapi anak-anak murid Ibu ya, yang berbicara kotor, kemudian kurang menghargai seorang guru gitu Bu ya. Betul Pak, jadi saya ingin hari ini saya coaching dengan Pak Ebi membahas tentang peserta didik yang yang kurang dalam bersikap sopan santun kepada gurunya, kemudian ya perilakunya nggak beretika lah menurut saya. Nah kemudian saya itu pengen mencari solusinya biar murid-murid saya itu kembali menjadi murid-murid yang baik akhlaknya, kemudian baik tutur katanya, begitu Pak Ebi. Ya, baik Ibu Tri, saya memahami apa yang Ibu Tri rasakan saat ini ya. Ya, dengan perilaku yang dilakukan murid Ibu, tentu sebelum mencari solusi nih, atau ini, kira-kira apa sih yang menjadikan anak-anak murid Ibu itu bisa berperilaku seperti itu? Oke, kalau saya sendiri sih masih bingung ya Pak ya, masih belum tahu sebab penyebabnya apa. Tapi dari yang saya pikirkan beberapa minggu ini mungkin karena peserta didik saya itu memang kurang memahami adab dan etika serta sopan santun kepada orang tua khususnya, karena ini konteksnya guru dan murid. Menurut saya itu sih Pak Ebi. Gitu ya Bu ya. Selain kurangnya pemahaman tentang etika kesopanan, kira-kira menurut Ibu ada lagi nggak sih faktor lain gitu yang membuat murid seperti itu? Kalau menurut saya ada Pak. Ada. Dari perilaku peserta didik saya itu, murid saya itu, selain kurangnya pemahaman mereka tentang etika, saya merasa mereka itu kurang paham tentang agama yang pasti, karena ini kan berkaitan dengan akhlak ya. Kemudian mungkin juga karena kurangnya perhatian dan pemahaman ilmu agama dari lingkungan keluarganya, mungkin orang tuanya memang kurang perhatian ya. Kemudian bisa juga faktor dari luar, misalnya pergaulan dengan teman-temannya atau dari lingkungan masyarakatnya, lingkungan tempat tinggalnya. Itu bisa saja sih mempengaruhi peserta didik itu, mungkin kurangnya sopan santun, kemudian berucapnya hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kotor.
Atau bisa juga, karena kecanggihan teknologi. Karena kan, mungkin sedikit banyak teknologi sekarang atau gadget ya yang paling Mhm. sering anak-anak pegang ini mempengaruhi watak, perilaku, kemudian pemikiran anak-anak, khususnya ya cara mereka bersikap. Menurut saya sih Iya, seperti itu. benar benar. Oke oke, Bu. Berarti menurut Ibu, bisa faktor dari dalam dirinya yang memang tidak memahami ilmu agama itu ya, dan juga bisa juga faktor dari luar lingkungannya gitu, Bu? Iya, Pak, menurut saya sih begitu. Eee, Mhm. karena anak-anak ini kan nggak hanya kita bisa, apa ya, mempermasalahkan dari lingkungan keluarganya saja, mungkin di keluarganya sudah baik nih, Mhm. ternyata mungkin dari lingkungan, dari teman-temannya yang, membuat dia sikap atau perilakunya seperti itu. Mhm mhm. Baik Ibu, dari beberapa faktor yang telah, Ibu paparkan, kira-kira ada nggak sih rencana atau, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, kalau dari rencana, mmm, yang saya inginkan yang pertama kali adalah, ketika di mata pelajaran saya khususnya ya, Pak, ya, karena saya Mhm. pendidikan agama Islam, di awal pembelajaran itu anak-anak diajak, tilawah Quran dulu, setelah berdoa, Mhm. tilawah Quran atau surah-surah pendek, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menyampaikan persepsi, motivasi, dan semangat, anak-anak diberikan nasihat dulu, bagaimana caranya mereka bersikap kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa. Mhm. Kemudian, saya ingin nantinya anak-anak itu, apa ya, punya kesadaran walaupun sedikit dari kegiatan yang saya lakukan, dari pembelajaran yang, eee, baca surat pendek, kemudian tadi diberikan nasihat pada awal pembelajaran. Mhm, baik Putri, luar biasa rencananya. Selain rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, ada nggak sih rencana lain gitu? Eee, rencana lain ada, Pak. Kalau rencana lain yang pertama saya ingin nanti saya berencana nih ya, Pak, ya, Mhm. mudah-mudahan bisa terrealisasi. Yang Amin pertama amin. saya akan mengadakan, eee, salah satu kelas atau nanti bisa 2 kelas itu karena Mhm. kelasnya lumayan dan, fasilitas mushola kami itu kurang cukup untuk semua kelas. Jadi saya ingin peserta didik saya itu melaksanakan sholat duha, walaupun, sholat duhanya mungkin dibuatkan per jadwal atau bergantian, masing-masing kelas 1 hari, gitu, per minggu. Kemudian mungkin nanti, diadakan, apa ya, 2 minggu sekali misalnya ada ceramah gitu, jadi diadakannya biasanya Mhm. Jumat. Nah, nanti saya ingin dibuat, apa ya, program Jumat Taqwa, kalau tadi Pak Edi Jumat Bersih ya. Iya, benar Jadi benar. dia, tentang Jumat Taqwa, jadi anak-anak diajarkan ilmu Mhm. agama, sejarah tentang, keagamaan, jadi anak-anak minimal punya, apa ya, benteng, dalam dirinya, kemudian mereka memahami itu sehingga mereka nanti bisa, apa ya, menjadikan hal itu sebagai arah mereka untuk berubah perilaku mereka yang tadinya nggak sopan sama guru, Mhm. akhirnya, menjadi sopan santun, seperti itu. Baik Ibu, Ibu, sudah menyampaikan ide-ide atau rencana-rencana, yang, luar biasa Bu ya, itu saya sangat apresiasi. Tentu untuk, melaksanakan atau mencapai ide tersebut tentu adanya sebuah komitmen Bu ya. Nah kira-kira, apa sih komitmen dari Ibu Tri gitu agar rencana-rencana yang Ibu, inginkan atau yang Ibu susun itu dapat tercapai dengan baik? Oke, kalau komitmen yang pasti ya, rencana-rencana yang saya inginkan tadi, yang saya, Mhm. buat tadi, saya mulai dari, rekan-rekan, saya ajak berkolaborasi, Mhm. kemudian membuat jadwal dari mulai jadwal tilawah, jadwal sholat duha, Mhm. kemudian jadwal Jumat Taqwa itu tadi, Mhm. eee, melaksanakannya secara perlahan-lahan karena nggak bisa mungkin Pak kalau, bentuknya perilaku anak-anak
masih sulit sepertinya. Jadi harus dilaksanakan secara perlahan, tapi tetap dilaksanakannya secara berangsur-angsur, ya pelan-pelan tapi pasti ya, bahasanya seperti itu Pak Edi. Benar, bagus itu Bu ya. Ada kegiatan sholat duha, kegiatan sholat zuhur berjamaah, kemudian ada Jumat Takwa, itu luar biasa. Ibu selain komitmen, tentu ada perlunya dukungan Bu ya. Dukungan baik Betul, dari Pak. ya teman sejawat misalnya. Kira-kira ada dukungan nggak Bu untuk di sekolah Ibu, untuk menerapkan rencana-rencana yang Ibu susun? Ya, kalau dukungan sudah pasti ya Pak ya, karena setiap program itu kita butuh dukungan yang banyak, terutama dari rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian warga sekolah, kemudian juga yang paling utama adalah dukungan dari keluarga, dari orang tua wali murid, juga lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Itu sih Pak Ebi. Ya baik Ibu Tri, luar biasa Bu ya, semoga dapat rencana-rencana yang Ibu inginkan, solusi dari Ibu semoga dapat terlaksana dengan baik Bu ya. Amin. Ya, Ibu Tri tadi sudah menyampaikan keluh kesahnya, sudah menyampaikan hal-hal yang membuat Ibu menjadi kepikiran ya tentunya Bu ya. Iya, betul. Dari tadi apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Cukup sih Pak, kalau menurut saya. Kira-kira gimana Bu perasaannya saat ini Bu? Apakah sudah agak ringan atau masih mengganjal gitu? Ya, kalau perasaan sekarang ya yang pastinya saya lebih tenang, lebih legowo karena sudah menyatakan rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lebih tenang lah intinya Pak Ebi. Baik Ibu, ya saya apresiasi sekali lagi lah Bu ya untuk rencana ide yang sangat luar biasa itu tadi. Ya, semoga terima kasih, Pak. dapat mendapat dukungan yang baik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari wali siswa tentunya Bu ya, dari keluarga gitu, sehingga murid tersebut dapat menghargai seorang guru dan memiliki sifat yang bagus lah, terutama dalam fokusnya pelajaran agamanya baik. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Ini bagus Ibu, ini bisa juga saya contoh di sekolah saya Bu ya. Ini program-programnya sangat luar biasa. Oke Bu Tri, terima kasih. Apakah kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi atau tidak? Cukup sih Pak, sepertinya. Ya. Sudah saya sampaikan semua tadi, dari mulai rencana sampai dengan solusi, komitmen, kemudian dukungan yang saya butuhkan. Terima kasih banyak Pak Ebi sudah mendengarkan. Ya, sama-sama Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik. Ketika nanti ini Bu, satu lagi ketika Ibu menjalankan komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut, kalau ada kendala saya sangat terbuka untuk dapat sharing-sharing nanti. Iya Pak, terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Jadi nanti ada cerita baik dari program saya yang bisa saya bagi dengan Bapak ya Pak. Saya sangat terbuka. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.